pada kesempatan kali ini ya kita akan mengaplikasikan ya, persamaan diferensial parsial pada model fisik ya, khususnya nanti gelombang satu dimensi ya, persamaan gelombang satu dimensi. Perlu direview sedikit ya, matematika teknik atau engineering matematik itu memiliki SOP yang khas gitu ya. Jadi langkah-langkah aplikasi yang khas ya. Yang pertama itu engineering matematik itu digunakan untuk menyelesaikan model fisik yang ada ya pada bidang engineering ya. Kalau untuk teknik mesin ya kita membicarakan problem-problem yang ada pada bidang teknik mesin ya. Dari model fisik itu ya dibuat model matematikanya ya. Model matematikanya dibuat. Dan sering model matematikanya itu dalam bentuk persamaan diferensial ya. Sering-seringnya. Dan persamaan diferensial ya yang luas adalah persamaan diferensial parsial ya, seperti dijelaskan pada awal-awal diskusi tentang persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa atau ODE, Ordinary Differential Equation, itu hanya diterapkan untuk kasus-kasus yang sangat sederhana ya. Kalau model matematika telah disusun, yaitu persamaan diferensial, khususnya persamaan diferensial parsial ya dalam topik kali ini, maka harus diselesaikan ya, atau persamaan diferensialnya, atau di solving. Solving dicari penyelesaiannya. Langkah solving itu ada 3, yaitu finding general solution, menemukan jawaban umum ya. Terus kemudian yang kedua verifikasi. Verifikasi di sini maksudnya adalah apakah general solution yang ditemukan ini memenuhi model matematik yang disusun ya. Itu harus diverifikasi dulu ya. Oke, setelah diverifikasi dengan model matematik soalnya, kadang diperlukan partial solution ya. Partial solution itu penyelesaian yang unik yang melibatkan biasanya boundary condition maupun initial condition ya. Ini sudah dijelaskan waktu penjelasan tentang persamaan diferensial parsial ya. Kalau 3 hal ini sudah dipenuhi, kita sudah menemukan general solution maupun partial solution dan sudah diverifikasi dengan soalnya, ya itu sebenarnya tugas engineering matematik yang warnanya ini ya, coklat muda ini sudah selesai ya, sampai di situ. Tetapi dalam prakteknya yang umum ya, general solution maupun partial solution yang kita peroleh itu dicocokkan dengan eksperimen ya. Eksperimennya diperoleh tentu dari percobaan di lab ya. Model fisik yang disusun, kemudian eksperimennya kita lakukan ya, kita peroleh data-datanya. Data yang kita peroleh ini kita bandingkan dengan hasil dari model matematik, khususnya general solution maupun partial solution ya, kita bandingkan dengan data yang kita peroleh dari lab ya. Kalau sudah terpenuhi ya, maka berarti ya kita sudah bulat ya, ini namanya kebenaran yang kita bangun itu sudah bulat ya. Itu yang sedikit membedakan antara prosedur engineering matematik dengan matematika untuk matematika ya, yaitu misalnya matematikanya orang MIPA gitu ya. Jadi memang kita dimulai dengan model fisik yang harus diselesaikan. Kalau sudah ya, ini sudah
kebenarannya teruji, terpenuhi ini siklus ini, maka selanjutnya adalah interpreting ya, atau menganalisa ya. Biasanya yang dianalisa bukan data eksperimennya ini, tetapi model matematiknya ya. Model matematiknya itu dianalisa, didiskusikan, disajikan dalam grafik dan sebagainya ya. Itu adalah prosedur dari engineering matematik yang ditemui di lapangan. Paling tidak yang saya temui ya. Karena mungkin ada pendapat yang lain ya. Ini grafik ini saya bikin sendiri berdasar pengalaman saya ya. Contoh-contoh persamaan diferensial parsial yang banyak diaplikasikan di bidang engineering ada 6 ini ya, sudah kita bahas sebelumnya ya, secara sepintas. Kali ini saya pengen membicarakan secara lebih detail yang nomor 1 ini ya, persamaan gelombang satu dimensi ya. Bagaimana kita sampai kepada persamaan ini ya, kita akan diskusikan pada bagian video ini ya. Oke, ya ini kita misalkan ya, untuk kasus senar yang bergetar ya, kita akan mencari persamaan U adalah perpindahannya ya, kemudian L atau X ya, ini adalah posisi ya dari senar satu dimensi yang tadinya terletak horizontal ya. Ya, kita akan diskusikan itu, dan model matematiknya ternyata persamaan diferensial parsial ya. Sebagai contoh kasus pertama kegunaan dari persamaan diferensial parsial ya, berikut disajikan bagaimana diperoleh persamaan atur atau governing equation ya, bahasa aslinya, dari getaran transversal dari senar elastik ya. Senar dianggap terletak pada sumbu X ya, tadinya ini terletak mendatar begitu ya. Ini setelah didistorsikan ya dari kondisi timbangnya yang tadinya terletak horizontal. Tentu gambar ini apa ya? Exaggerated bahasa Inggrisnya, exaggerated bahasa Indonesianya apa ya? Dilebih-lebihkan ya, agar bisa diikuti logikanya. Kalau di gambar aslinya ya senarnya distorsinya ini kecil sekali sehingga nanti sulit dijelaskan ya, kalau digambar sesuai aslinya ya. Senar dianggap terletak pada sumbu X, membentang sepanjang L dan terkunci di ujung-ujungnya ya. Di ujung sini tentu terkunci, di ujung sini tentu juga terkunci ya. Anda bisa membayangkan senar apa saja ya, gitar misalnya, atau senar biola ya, atau senar bass yang seperti itu, terkunci di ujung-ujungnya ya. Kemudian kita kasih distorsi ya. Kemudian senar didistorsikan pada saat tertentu ya. Ini biasanya dianggap distorsi, bentuk distorsinya ini terjadi pada saat T sama dengan 0 ya, atau ini namanya initial condition. Setelah didistorsikan kemudian dibiarkan bergetar ya, bergetar bebas ya. Pada diskusi kali ini ya, kita ingin memperoleh defleksi ya pada sembarang posisi dan sembarang waktu ya. Titik P atau Q itu pada waktu tertentu itu posisinya di mana ya. Itu yang ingin kita gambarkan pada kesempatan kali ini ya. Tentu pada saat T sama dengan 0 ya, defleksinya kita ketahui ya, distorsinya. Tetapi kemudian dia bergetar ya pada waktu sekian, maka posisi titik P nanti di mana, Q di mana, bisa kita gambarkan dengan persamaan gelombang dari senar yang bergetar yang akan kita turunkan kali ini ya.
Oke ya, sebelum kita mendiskusikan persamaan senar yang terdefleksi bentuknya seperti ini pada saat T sama dengan 0, kita perlu mengikuti asumsi-asumsi ya yang kita pakai untuk menurunkan model matematika ya. Yang pertama ya, senarnya homogen ya, artinya masa persatuan panjang senar itu sama di sepanjang titiknya. Terus kemudian senar bersifat elastis sempurna ya, artinya memenuhi hukum Hooke ya, saat dilakukan defleksi ya, dan tidak ada tahanan terhadap defleksi atau distorsi ya. Jadi tidak ada yang menahan senar untuk bergerak ke arah U ya. Hanya tarikan awal senar yang membatasi ya, sehingga dia kembali ke posisi semula, yaitu posisi horizontal begini ya. Terus kemudian yang kedua, tarikan akibat yang diakibatkan tarikan awal ya, tarikan senar ya, sangat besar ya, sehingga gaya gravitasi bisa diabaikan ya. Kemudian asumsi yang ketiga, senar hanya bergerak ke arah vertikal ya. Geraknya titik P ini hanya begini saja, ke arah vertikal atas bawah ya. Tidak ada gerak ke arah sumbu X ya. Jadi geraknya cuma naik turun ya. Tentu kalau kita melakukan defleksi yang besar, hal ini tidak berlaku ya. Karena P mungkin tidak hanya bergerak naik turun tapi juga bergerak kiri kanan begitu ya. Jadi mungkin titik P-nya setelah terdefleksi bergeser ke sini kalau defleksinya terlalu besar ya. Tetapi hal itu ya bisa dianggap benar ya kalau defleksinya ini kecil ya. Tidak terlalu besar seperti terlihat pada gambar-gambar ini diperbesar hanya untuk mempermudah penjelasan. Jika asumsi fisik 1, 2, 3 ini dipenuhi ya, diharap hal ini memang dipenuhi pada model fisik kita, yaitu jika dilakukan distorsi pada senar, distorsinya hanya kecil ya, maka persamaan 1, 2, 3 ini ya, akan terpenuhi. Jika asumsi-asumsi ini dipenuhi, tentu model matematika yang kita kembangkan bisa dianggap benar ya. Oke. Sekarang kita akan memperoleh persamaan, kita akan mencari persamaan diferensial berdasar kesetimbangan gaya-gaya ya. Ya, seandainya kita meninjau elemen kecil P, Q ya, dan kita perbesar di sini ya. Elemen P itu posisinya adalah X, kemudian elemen Q tentunya X plus delta X ya, karena kecil tentunya delta X mendekati 0 ya, cuma ini diperbesar saja ya. Oke, dan dia bergerak arahnya vertikal ya. Untuk mendapatkan persamaan diferensial ditinjau gaya-gaya pada senar ya, yang beraksi pada gaya-gaya pada elemen kecil PG ya. Lihat ini ya, ini diperbesar dari gambar itu. Karena senar tidak menahan bending, maka tarikan pada tiap titik arahnya ya, arah gaya di P dan di Q ini menyinggung kurva dari senar ini ya. Dan dia punya garis singgungnya ya. Di P ya dia arahnya ke arah kiri ke sana, di Q arahnya ke arah kanan ya. Mudah dipahami ini ya. T1 dan T2 menyatakan tarikan pada P dan Q ya. Ya. Karena titik-titik pada senar bergerak vertikal, maka tidak ada gerakan dalam arah horizontal. Ini adalah asumsi kita yang awal. Sehingga komponen horizontal dan tarikan haruslah bernilai konstan ya. Ini melibatkan hukum 2 Newton ya.
mungkin harus saya jelaskan sedikit ya tentang hal ini. Oke, kita pilih warna merah. Kalau kita punya senar ya yang terletak horizontal tadinya, maka kalau kita melakukan ini tarikannya ke sana T ya, tarikan awal senar ya, atau mungkin kita kasih warna yang berbeda. Senar ditarik dengan tarikan awal tentu besarnya T ya. Ini aksi reaksi begitu, ini T ya. Kalau kita melakukan pemotongan di sini misalnya, ya, maka komponen yang sebelah kiri kalau kita gambar, ini senarnya. Tentu gaya eksternalnya adalah gaya T di sini. Kemudian ya di potongan ini ya, karena elemen senar dari kiri ke kanan ini kan posisinya diam, ini gaya internalnya harus sama dengan T ya. Besarnya harus sama dan berlawanan arah ya. Oke. Dengan cara yang sama, ya, kita bisa ya, memotong pada sini ya. Mungkin warnanya tak ganti. Kita bisa memotong senar di sini, kemudian kita tinjau elemen yang sebelah kanan. Maka saya bisa menggambarkan senarnya. Ini adalah titik tetap yang awal ya. Tadinya di sini titiknya. Kemudian ada gaya eksternal ke arah kanan ya. Besarnya T. Gaya di potongan sini ya. Harus arahnya berlawanan ke sana ya. Besarnya T gitu kan. Oke, oleh karena itu kita bisa menggambarkan ya besarnya tegangan arah horizontal itu harus sama dengan T ya. Terus kemudian yang kedua kita harus ingat ya, tidak ada gerakan ke arah horizontal ya. Gerakannya asumsi kita adalah hanya arah vertikal. Benda yang diam ya, atau bergerak lurus beraturan sebenarnya artinya tidak ada percepatan, maka menurut hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan ma, berarti sigma F-nya 0, M-nya tidak mungkin sama dengan 0, maka A sama dengan 0 ya, tidak ada percepatan. Kalau tadi tidak ada gerak ke arah X, maka asumsi kitanya begitu kan, tidak ada gerak ke arah X, maka mengharuskan tidak ada resultan gaya ke arah X ya, sehingga ya harus dipenuhi, yaitu pada elemen TG komponen horizontalnya itu harus sama dengan T ya, tetap ya. Kenapa kok begitu, ini sudah kita jelaskan, karena gayanya tidak ada komponen gaya ke arah X. Kalau tidak ya tentu bendanya bergerak ke kanan atau ke kiri ya. Oke, begitu mungkin maka mudah-mudahan bisa diikuti kalimat ini. Karena titik-titik dari senar bergerak vertikal, maka tidak ada gerakan dalam arah horizontal, sehingga komponen horizontal dari tarikan haruslah bernilai konstan, yaitu T tadi.
dengan menggunakan notasi seperti pada gambar ya, maka komponen horizontalnya ya kita bisa menggambarkan semua komponen horizontalnya. Misalnya untuk P komponen horizontalnya tentu ini ya. Demikian juga untuk Q komponen horizontalnya ya ini ya. Nah, maka ini T1 di tempat sudut cos alpha ya sama dengan, ini besarnya ya, bukan arahnya berlawanan, sama dengan T1 cos beta ya kan, karena ini di tempat sudut. Ini garisnya tegak lurus gini loh ya. Ya, tegak lurusnya di situ. Ini juga tegak lurus begini. Ini garis tegak lurusnya, sudut tegak lurusnya di situ. Sehingga kita bisa menuliskannya T1 cos alpha ini T2 ini harusnya sama dengan T2 cos beta sama dengan T ya, atau sama dengan konstan lah, yaitu tarikan awal ya. Itu adalah bila kita meninjau kesetimbangan gaya-gaya pada arah horizontal. Sekarang kita tinjau komponen gaya-gayanya pada arah vertikal ya. Pada arah vertikal tentu kita mendapatkan ini ya, komponen gayanya arah vertikal. Maka untuk T1 adalah min T1 sin alpha ya, karena di depan sudut dan dia arahnya ke bawah ya, karena itu harganya negatif ini. Harga negatif itu karena arah ke bawah. Dan yang arah vertikal T2 sinus beta ya. Dengan menggunakan hukum Newton, karena gerakannya kan ke arah sumbu Y ya, maka masa persatuan panjang dikalikan panjang ya, panjangnya adalah delta X ya, PG panjangnya adalah delta X. Ingat untuk defleksi kecil ya, defleksi kecil maka panjang PG sama dengan delta X di sini ya, panjangnya. Ya. Kalau kita kalikan ini masa persatuan panjang dikalikan panjangnya ini, maka ketemu massa ya. Ini akan ketemu massa kan? Dikalikan dengan percepatan, percepatan adalah turunan kedua dari perpindahan ya. Ya kan? Turunan pertama itu kecepatan, turunan dari kecepatan atau turunan kedua dari perpindahan itu sama dengan percepatan ini A. Ya. Itu adalah evaluasi gaya-gaya pada arah vertikal. Maka kita bisa menuliskan ini sigma F ya kan. Sigma F T2 sin beta dikurangi T1 sin alpha, negatif karena arahnya ke bawah, sama dengan ini massa. Terus kemudian yang do kuadrat U dot T kuadrat ini adalah percepatan. Ya, sebenarnya kita menggunakan hukum Newton 2 saja, hukum 2 Newton. Untuk kasus kita pada arah vertikal, untuk arah horizontal tidak ada gerakan ya. Oke, ya. Kemudian persamaan yang terakhir tadi ya, ini persamaan yang terakhir adalah T2 sin beta gitu kan, min T1 sin alpha
sama dengan rho L delta X. Ya, ini percepatan. Gitu kan? Oke, kemudian kita mengingat ya, persamaan 1 ya, T1 cos alpha sama dengan T2 cos beta sama dengan T ya, sama dengan konstan ya. Maka kita bisa membagi, ya boleh dibagi T1 cos alpha, boleh dibagi T2 cos beta karena itu sama. Boleh dibagi dengan T. Maka kalau saya bagi suku yang pertama ini T2 sin beta dengan T2 cos beta, boleh kan, karena T2 cos beta sama dengan T1 cos alpha. Kemudian suku kedua ini kita bagi dengan T1 cos alpha. Kemudian yang suku terakhir rho L delta X turunan kedua U terhadap T kita bagi dengan T, karena T sama dengan T1 cos alpha sama dengan T2 cos beta, ini adalah persamaan yang satu. Maka kalau kita bagi, maka kita peroleh dengan yang sesuai ya, dengan suku yang sesuai, yang konstan tadi harganya persamaan 1. Maka kita akan peroleh sin per cos adalah tangen ya, tangen alpha ya. Kemudian yang sin per cos alpha yang tangen beta, sin alpha bagi cos alpha ini tentu tangen alpha. Ini sin beta bagi cos beta tentu sama dengan cos tangen beta ya. Oke. Kemudian tangen alpha itu adalah slope dari senar ya. Ya kan? Kembali ke sini. Tangen alpha misalnya adalah slope dari senar di titik B. Slope tentu saja sama dengan Y du, artinya dibagi dx ya. Ya kan, definisi turunan kan gitu. Slope adalah turunan U terhadap X-nya. Hal yang sama juga berlaku untuk titik Q ya. Tentu slope-nya di titik Q sama dengan du per dx ya. Oke. Ya, maka slope-nya di X dan dot tangen beta adalah slope-nya di titik Q, yaitu pada saat X-nya sama dengan X plus delta X. Ya, oke. Tapi perlu diingat ini turunannya bukan D, tapi do ya. Karena turunan parsial, ingat bahwa U bukan merupakan fungsi X saja, tapi juga merupakan fungsi T. Ya kan? Sehingga turunannya merupakan turunan parsial karena ada variabel bebas yang lain yaitu T ya. Oke. Kalau kita nyatakan apa itu, kita bagi dengan, kita nyatakan tangen, ini adalah tangen ya, tangen beta dikurangi tangen alpha ya kan, tangen beta kurangi tangen alpha, kemudian kita bagi delta X ya, ini tangen beta dikurangi tangen alpha, ini tangen beta. Mungkin saya tulis saja, kalau dibayangkan sulit. Nah, ini kan sebenarnya tangen beta dikurangi tangen alpha. Ini sama dengan ini ya, sigma L delta X T do kuadrat U dt kuadrat.
Kemudian delta X-nya saya bawa ke sini. Ya, ke sebelah kiri tanda sama dengan ya. Ya, maka menjadi penyebut, tadinya pembilang kan di sini. Karena melewati tanda sama dengan menjadi penyebut ya. Kalau delta X mendekati 0 ya, ingat ini adalah kalau kita masih ingat tentang apa itu definisi dari turunan ya. Kalau kita punya ya grafik begitu, kemudian ini adalah titik X, kemudian ini adalah posisinya adalah X plus delta X, posisi X-nya ya. Ya, gambarnya. Bentar. Perlu kesabaran, ini gambarnya agak sulit karena posisi gambarnya di tempat yang lain. Tidak langsung di layar ya. Jadi kita harus bisa merasakan di layar, tapi gambarnya di sana jauh sana. Nah, gini ya. Ini kan X. Ini delta X. Ya, ini ke sumbu Y-nya sana. Ini Y. Kemudian yang sini Y plus delta Y. Ya, ini delta Y-nya. Ini X plus delta X ya. Ini adalah delta X-nya. Ya. Maka ya definisi ini misalnya titik 2 gini, kemudian ini titik 1, maka Y2 kurang Y1 dibagi delta X dengan delta X mendekati 0, ini kan, itu adalah definisi turunan dy dx ya. Anda perhatikan ini adalah U, ini fungsi ya. Fungsi U, yaitu fungsi U itu adalah turunan dari U fungsinya itu. Fungsi X plus delta X sama kan? Dikurangi fungsi X ya, pada X dibagi delta X ini adalah turunan ya. Turunan dari ini turunan U terhadap X. Karena fungsinya adalah turunan dari U terhadap X fungsinya. Sehingga turunan dari turunan U terhadap X atau turunan kedua ya, yang sebelah kanan ini kita bisa menyatakan sebagai turunan kedua U ya, terhadap X. Ya kan? Oke. Ini per definisi dari turunan atau diferensial ya. Sehingga ya, kita bisa menyatakan turunan kedua dari U terhadap X tentu sama dengan rho L T per do U do T kuadrat. Kalau pindah ke sini menjadi T per rho L ya. Kalau T per rho L kita ganti dengan C kuadrat ya, supaya karena harga T tentu positif tegangan, kemudian harga masa persatuan panjang tentu juga harga yang positif. Untuk mengingat bahwa ini positif, maka ini kita kuadratkan ya, C kuadrat, maka selalu positif ya. Persamaan ini adalah persamaan gelombang ya, satu dimensi ya, satu dimensi karena hanya X saja dimensi yang terlibat ya. Dan ini ordo 2 karena turunan kedua ya, yang paling tinggi, paling dalam turunannya ya. Oke, maka kita sudah
bisa mendefinisikan governing equation untuk persamaan gelombang satu dimensi yang akan kita cari general solution maupun initial general solution maupun partial solution ya, penyelesaian khusus ya dengan melibatkan kondisi batas dan kondisi awal dari senar yang bergetar. Baiklah, kita lanjutkan ya untuk mencari penyelesaian ya, U fungsi X dan fungsi T ya, yang berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, maka U itu merupakan perkalian fungsi X, Fx dan perkalian fungsi G, Gt ya. Ya, itu adalah metode pemisahan variabel-variabel atau metode produk ya. Oke, kita tahu U sama dengan ya, F kali T ya. Kita akan mencari F kali G ya. Sekarang kita akan mencari F dan G yang memenuhi kondisi batas atau boundary condition. Apa boundary condition? Boundary condition-nya pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L ya, karena U sama dengan F kali G, sekarang X-nya kita ganti 0, maka ini menjadi F0 dikalikan GT ya. Dan pada U sama dengan LT ya, F-nya kita ganti dengan L ya. Maka kondisi batasnya yaitu pada ujung-ujungnya ya yang terpasang tetap ya adalah U F0 GT ya, U0T atau sama dengan F0 GT sama dengan 0 atau ULT FL GT sama dengan 0 ya. Sekarang itu yang akan kita selesaikan ya. Yang pertama ya, G tidak mungkin sama dengan 0 ya, GT. Kalau G sama dengan 0, maka fungsi ini akan selalu bernilai 0 ya, karena dikalikan 0 ya. Sehingga oleh karena itu, G tidak sama dengan 0 ya. Tidak selalu sama dengan 0 ya. Sehingga G tidak sama dengan 0 ya. Dan F0 sama dengan 0 dan FL sama dengan 0 ini adalah kondisi batasnya ya. Kalau G-nya tidak sama dengan 0, agar sama dengan 0 maka F0 dan FL-nya yang harus sama dengan 0 ya. Oke. Sekarang kita tengok kembali persamaan yang nomor 6 ya. Turunan kedua dari F terhadap X ya, dikurangi K kali F sama dengan 0 ya. Ya, maka kita tulis saja di sini, kita tulis ulang persamaan tadi. Apa tadi? Turunan kedua dari F ya. Turunan kedua dari F dikurangi K kalikan apa? F bersama 6 sama dengan 0 ya. Sekarang K-nya ya ada 3 kemungkinan ya. K-nya itu bisa 0, K sama dengan 0, atau K sama dengan positif, atau K sama dengan negatif. Ada 3 kemungkinan kan untuk K-nya. Maka kita coba satu persatu. Sekarang untuk K sama dengan 0 ya.
ini. Maka atau ini kalau dalam notasi Leibniz, karena saya terbiasa pakai Leibniz ya. Jadi melihat begini agak d kuadrat f dx kuadrat, f adalah fungsi x ya, biar nggak lupa dikasih gini juga boleh, dikurangi k dikalikan fx sama dengan 0. Kalau k sama dengan 0 yang kita evaluasi sekarang, maka kita memperoleh d kuadrat f x dx kuadrat dikurangi 0 sama dengan 0 ya. Ini PD ordo 2 sehingga kita bisa pakai persamaan karakteristik sama dengan lambda kuadrat dikurangi 0 sama dengan 0 ya. Berarti lambda 1 2 sama yaitu 0 ya. Jawabannya adalah E pangkat 0 general solution ya. E pangkat 0 X YGS ya, E pangkat 0 X A plus karena kembar ya BX. E pangkat 0 sama dengan 1 A plus BX berarti A plus BX ya. Itu adalah jawabannya. Kemudian karena A0 apa itu? Ya. Ya, diperoleh. Oke. Karena kita memperoleh ya pada Y0 sebenarnya F ya. U ya sebenarnya. Y0 pada X sama dengan 0. Ya, kita karena ini lupa ini. Fungsinya bukan Y tapi U. Ya. U X T ya gitu ya. Terus kemudian U0 P ya, sama dengan A plus 0 kan, B kali 0 ya. Itu harus sama dengan 0 karena itu adalah boundary condition-nya. Berarti A sama dengan 0 ya. Oke, sekarang U L T sama dengan A ya apa ini? Ini mungkin maksudnya gini ya, A plus BL ya. Kita tahu A nya 0, A plus B kali L sama dengan 0. Ini hasilnya B sama dengan 0 juga ya. Berarti kalau begitu ya F nya sama dengan 0 begitu ya kan. Ya karena ini UXT adalah F dikalikan G kan ya. Ya, ini F dikalikan G kan nanti GT. Ya, karena A-nya berharga 0 plus BX ini F-nya A0 B-nya 0 berarti F-nya 0. Maka F-nya selalu 0 untuk bila kita memilih K sama dengan 0. Sekarang kalau kita memilih K sama dengan positif, maka persamaannya menjadi D kuadrat Fx dx kuadrat ya dikurangi K nya positif
K fx sama dengan 0 ya. Ini kita bisa menuliskan persamaan karakteristiknya. Ini urut 2, lambda kuadrat kurangi K sama dengan 0 ya. Lambda kuadrat sama dengan K. Ya. Berarti lambda sama dengan plus akar K dan min akar K ya. Ya kan? Atau ini sama dengan akar K itu misalnya K-nya 9, maka akar K-nya 3 ya, plus minus 3 berarti. Atau kita sebut saja ini dengan plus minus mu gitu ya. Mu adalah akarnya K. Oke. Maka ini jawaban kita adalah U X T akan sama dengan persamaan karakteristik dengan plus minus U adalah A, E pangkat yang plus dulu, mu X, ya kan? Terus ditambah A atau B, besaran yang lain, konstanta yang lain, B, E pangkat min mu X ya. U kalikan G ya sebenarnya. GT-nya enggak boleh sama dengan 0. U 0 kondisi batas, T sama dengan A, E pangkat 0 ya, atau 1 ditambah B pangkat 0 atau 1 ya. GT-nya enggak mungkin sama dengan 0, sama dengan 0 ya, maka A plus B kita peroleh dari sini. Persamaan pertama A plus B sama dengan 0. Sekarang kalau kita masukkan U, L, T sama dengan A, E pangkat mu L ditambah B, E pangkat mu L sama dengan kalikan GT, GT-nya nggak mungkin sama dengan 0. Kalau GT-nya 0, fungsinya trivial ya, sudah kita bicarakan di slide sebelumnya. Maka salah ini. A, E pangkat min mu L ya. Atau kita bisa menuliskannya A, E. Bentar. Kita bisa menuliskannya A, E pangkat mu L ditambah B bagi E pangkat mu L sama dengan 0 ya. Ya, kalau kita bagi mu penyebutnya disamakan, A, E pangkat 2 mu L ditambah B dibagi E pangkat mu L sama dengan 0 ya. Maka kita bisa mengatakan A, E pangkat mu L ditambah B sama dengan 0. Ini persamaan yang kedua ya. Ini persamaan yang pertama ya. Kalau kita kurangkan, persamaan pertama dikurangi ya, pertama dikurangi persamaan kedua, kita peroleh ya A dikurangi A, E pangkat mu L sama dengan 0, atau A ya, 1 kurangi E pangkat mu L sama dengan 0 ya.
Ya. Mu akar K tentu tidak mungkin sama dengan 0, L-nya juga nggak mungkin sama dengan 0. Sehingga yang di dalam kurung ini tidak mungkin sama dengan 0, maka A-nya yang sama dengan 0 ya. Dari persamaan 1, kalau A sama dengan 0, B-nya sama dengan 0 ya. Sehingga persamaan ini ya, itu kita peroleh dengan A sama dengan 0, sehingga F-nya selalu 0 ya, Fx-nya karena 0, A-nya 0 ditambah E pangkat mu X tambah 0 kalikan E pangkat min mu X ya, ini akan selalu 0 loh. Kalikan GT, GT-nya nggak sama dengan 0, maka U-nya akan selalu sama dengan 0 ya, kapanpun dan dimanapun ya. Ini tentu merupakan penyelesaian trivial juga ya, sehingga kita hanya membicarakan satu yang tersisa. Tadi ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah K-nya sama dengan positif. Kemungkinan kedua K-nya adalah 0, semuanya trivial. Sekarang K-nya negatif ya, yang ketiga ya. Harusnya tidak menghasilkan penyelesaian trivial. Kalau menghasilkan penyelesaian trivial lagi ya tidak banyak gunanya. Oke. Maka ya, kalau K-nya negatif ya, kita kembali ke persamaan ini ya. K-nya negatif maka nilainya menjadi positif ya. Kalau K-nya negatif ya. Kalau K-nya berharga negatif berarti kan ini berharga positif, persamaannya menjadi ya, gitu kan ya. Atau jika K kita ganti dengan P kuadrat untuk menunjukkan ini selalu positif ya, ini tandanya menjadi plus karena K-nya tadi kan min ya, K-nya min, P kuadrat ya, sehingga jadi plus. Oke, maka ini kita bisa menyelesaikan persamaan. Karakteristiknya adalah lambda kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan 0. Lambda sama dengan kok lambda? Ya benar, lambda kuadrat plus P kuadrat sama dengan 0 sama dengan min P kuadrat ya, akar P kuadrat min sama dengan ya, lambda kuadrat sama dengan min P kuadrat, maka ini sama, maka lambda sama dengan akar min P kuadrat. Min 1 akarnya adalah bilangan imajiner ya, akarnya P kuadrat adalah P kalikan I ya. Penyelesaiannya adalah ini ya, A cos PX ditambah B sin PX. Ini basis-basisnya untuk akar bilangan imajiner PI ya. Oke, kembali kita uji ya pada F0, A-nya pada F sama dengan 0, maka ya kita memperoleh A cos 01 ditambah B sin 00 ya, sama dengan 0 ya. Kondisi batasnya menyebabkan itu, sehingga kita peroleh A sama dengan 0 ya. Sekarang FL dengan mengingat A sama dengan 0, A-nya 0, cos PX dikalikan berapa saja 0, ditambah B sin PL sama dengan 0 ya. B tidak boleh sama dengan 0 ya, karena kalau B-nya sama dengan 0 ya, berarti ini 0, B-nya 0, F-nya selalu 0 ya. F-nya selalu 0,
berarti harga U karena UXT itu sama dengan F kali G ya. G-nya tidak sama dengan 0, tetapi F-nya sama dengan 0 terus, maka UXT akan selalu 0 ya. Sehingga itu merupakan penyelesaian trivial juga ya. Nah, tetapi B-nya tidak 0 berarti yang 0 harus sin PL ya. Sehingga sin PL sama dengan 0 ya. Kita tahu dia akan berharga 0 ya untuk sin 0 derajat gitu ya. Kemudian 180 derajat, 360, pokoknya yang kelipatan dari P ya. NP. Ya. NP sama dengan PL. Nah, atau P sama dengan NP per L ya. Oleh karena itu ya, sekarang terbatas P-nya negatif dan berharga NP per L ya. K-nya juga negatif, NP per L kuadrat sudah tertentu nilainya, yaitu untuk P sama dengan NP per L. Sehingga kita tahu Fx-nya ya, Fx-nya sama dengan A-nya 0, B tidak usah ditulis yang 0, B sin NP per Lx ya, itu. Kemudian kalau kita normalisasi ya, yaitu dengan memilih B sama dengan 1 ya, sering ya kegiatan normalisasi pada bidang engineering itu sering, misalnya kekuatan sambungan maka dinormalisasi dengan kekuatan logam tanpa sambungan ya, itu pada proses pengelasan itu, sehingga jika nilainya 1 setelah dinormalisasi itu biasanya dikatakan efisiensinya 100%, efisiensi sambungan ya. Sekarang kita normalisasi sedemikian sehingga kita hasilkan B sama dengan 1 ya, maka Fn-nya terbatas menjadi sin NPL per X. Ingat ya, kita sudah memperoleh U X T ya sama dengan F X ya kan, F yang merupakan fungsi X dikalikan G kali T. F-nya sudah terdefinisi, yaitu yang setelah dinormalisasi sin NP ini sin NP per L X dikalikan GT ya. GT-nya belum tahu ya, tapi Fx-nya kita sudah tahu ya, yaitu sama dengan sin NP per L ya. Oke, sekarang kita mencari G ya. Berikutnya ya. Tadi sudah ya kita ketahui bahwa K itu sama dengan NP per L kuadrat ya. Sekarang kita akan mencari G-nya sekarang. Ya. Kita lihat persamaan sudah jauh di depan ya. Persamaan 6 ya. Sekarang kita ke persamaan 7 ya. Ini sudah, ini menghasilkan K sama dengan apa tadi? Sin NP per L ya. NP per L X ya. Sekarang kita mencari G-nya dari initial condition yang kedua ini ya.
Ya, K sekarang sudah terbatas pada harga negatif NP per L kuadrat ya. Untuk harga ini persamaan 7 yang tadi ya. Aduh, di depan ya. Persamaan 7. Coba saya lihat dan saya tulis lagi di situ nanti ya, persamaan 7 itu adalah G ya, dikurangi C kuadrat kalikan K ya, kalikan G sama dengan 0 ya. Sekarang K-nya kita ganti dengan ini min NP kuadrat, sehingga min ini jadi plus ya. G dot ya, plus C kuadrat NP per L gitu kan, kuadrat K-nya G sama dengan 0 ya. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk G ditambah CNP per L kuadrat G sama dengan 0 ya. Yang ini CNP per L kuadrat ini kita sebut lambda ya, sehingga ini lambda kuadrat. Oke, penyelesaian umumnya tentu ini adalah PD Urdu 2 ya, mudah. Ini persamaan karakteristiknya, jangan lambda lagi, apa ya, K saja, K kuadrat ditambah lambda, atau lambda enggak apa-apa, itu ada lambda N nya ya, itu beda ya. Ada subscript N yang membedakan. Ini persamaan karakteristiknya lambda kuadrat, ini lambda N nah, kuadrat sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh ya, lambda 12 sama dengan min lambda N kuadrat ya, atau akarnya min I ya, berarti jawabannya adalah lambda N ya, bilangan imajiner ya. Oke, yang bagian realnya adalah lambda N. Jawabannya adalah konstanta, ya kita sebut Bn saja, karena tadi sudah dinormalisasi, yaitu B-nya sama dengan 1. Ini cos lambda N T, nah, jawabannya ini loh ya, yang persamaan PD Urdu 2, yang persamaan karakteristiknya ini, jawabannya adalah kan Y sama dengan A cos lambda NT plus B sin lambda NT ya. Ini kita ganti dengan Bn, yang sini Bn star ya, untuk membedakan dengan konstanta yang di depan ya. Oleh karena itu Gn-nya sudah tahu, ini Gn. Nah, kemudian ini Fn ya. Fn-nya yang F yang dinormalisasi sama dengan itu ya. Fn ya. Oke ya. N adalah bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Fungsi ini disebut fungsi eigen ya, fungsi ini seluruhnya ya. Atau kadang disebut juga fungsi karakteristik ya. Sama saja. Gamma N-nya ini nilainya CNP per L itu disebut nilai-nilai eigen ya, atau harga karakteristik. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 dan seterusnya ya. Jawabannya ini lambda 1, lambda 2 gini kan. Itu disebut spektrum. Oke, berarti kita sudah menemukan ya,
Penyelesaian umumnya dari distorsi atau difleksi pada senar yang tergetar untuk sembarang posisi X dan sembarang waktu T, yaitu sama dengan UNT, ya, fungsinya sama dengan Bn cos lambda NT ditambah B star N sin lambda NT dalam kurung dikalikan sin NP per L kalikan X, yaitu kita menggunakan metode pemisahan variabel serta jawabannya memenuhi kondisi batas maupun kondisi awal ya. Belum ya, ini masih memenuhi kondisi batas saja ya, belum memenuhi kondisi awal.